Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada kali ini. Beliau adalah Bapak Weli Herumurti ST MSc selaku dosen perencanaan pengelolaan sampah yang juga bertanggung jawab di Laboratorium Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah B3 di Departemen Teknik Lingkungan ITS, yang tentunya telah memiliki berbagai prestasi di bidang persampahan. Kemudian saya akan menyampaikan sedikit terkait background kenapa topik dengan pada webinar ini perlu untuk dibahas. Seperti yang kita tahu, pada masa ini kita semua sedang dihadapkan dengan pandemi adanya virus COVID-19, sehingga kita diharuskan menjalankan seluruh kegiatan di rumah sejak bulan Maret lalu. Nah, adanya pandemi ini tuh memunculkan masalah-masalah yang timbul di sekitar kita, terutama masalah meningkatnya jumlah sampah masker dan sarung tangan sekali pakai yang tentunya ini bisa menjadi masalah karena dapat menjadi sumber penyakit baru terutama bagi petugas pengumpul sampah dan pemulung yang berkontak langsung terhadap sumber sampah. Nah, untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Weli. Nantinya apabila peserta memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan, setelah pemaparan akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk Pak Weli, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga sehat. Allahumma sholli wa sholli ala Muhammad, hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi akan saya lanjutkan sambil pertama saya tampilkan terkait dengan video ya. Video ini sekaligus nanti ada sedikit ada hubungannya dengan yang materinya ya karena sebagai kewaspadaan dan kesadaran kita. Aktivitas ini bisa mendukung untuk di sektor persampahan ya. Contohnya kita memasak, nah itu nanti kita seharusnya bisa memilah sampah dari masak yang kita masak sendiri. Video ini saya rilis ketika 2 minggu pertama masa lockdown di ITS ataupun sebelum adanya PSBB ataupun sebelum ada pembatasan ya. Jadi ini untuk pertama kali saya rilis ke mahasiswa. Jadi materi kali ini akan terkait dengan sampah kita, walaupun nanti ada sedikit terkait dengan COVID-19 ya. Mohon maaf saya menggunakan masker, kalau tidak jelas tolong moderator segera menyampaikan ke saya karena saya berada di kampus untuk memastikan internetnya lancar untuk webinar. Jadi syukur alhamdulillah memang webinar di masa COVID ya, itu memunculkan banyak ide-ide dan pemikiran bersama. Cukup banyak materi-materi yang sudah disampaikan di webinar, jadi ada di Inswa, kemudian ada Bu Warma Dewanti sudah menyampaikan di Green Matrix UI. Jadi ini sebagai satu kesatuan saya dengan Bu Warma ya. Kemudian materi-materi lain juga sudah disampaikan baik di OPA ya, jadi ini yang diskusi di Indonesia tentang persampahan khususnya untuk di Ocean Plastik. Kemudian juga ada di Inspa ya. Alhamdulillah ini juga bisa merakatkan kita dan nantinya silakan menghubungi ITS jika ada pertanyaan yang lebih detail ya. Yang pertama adalah saya akan menggunakan data dari Google Mobility. Jadi ini Google Mobility ini cukup jadi polemik di media sosial, sempat jadi polemik ya karena memang aktivitas kita semua dipantau oleh Google.
Dan Google mulai merilis aktivitas-aktivitas kita secara reguler ya, sekitar 10 hari sekali atau seminggu sekali. Jadi ini yang jadi salah satu acuan saya, karena memang data pergerakan di Indonesia itu di pemerintah juga masih kurang jelas ya, berapa yang mudik sudah kemana saja, itu pergerakannya tidak seberapa jelas. Kemudian di sini sudah membagi retail, jadi itu ke tempat-tempat rekreasi ya. Jadi kalau di sini ya mall ya, kemudian grocery itu tempat-tempat supermarket ataupun pasar. Kemudian transit itu tempat-tempat publik untuk transportasi, kemudian juga tempat kerja termasuk di rumah. Ini data saya ambil terakhir 9 Mei ya, seperti itu. Kemudian data saya olah disesuaikan dengan timeline dari adanya COVID di Indonesia. Cukup menarik karena sedikit ada kaitannya dengan limbah padat ataupun sampah. Ini yang terjadi ketika data saya ambil, saya ekstrak dari UK ya, dari UK kemudian saya ekstrak. Dan ini mungkin beberapa sudah melakukan ya, tapi saya belum banyak melihat. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah, ini mohon maaf ya, saya ada gangguan-gangguan dari peserta yang masuk-masuk terus ya, jadi menghalangi screen saya. Jadi mohon moderator segera meng-approve ya, karena keluar terus. Jadi untuk contohnya adalah ketika Indonesia positif pertama, itu untuk di grocery, ini yang data di Indonesia ya, jadi nanti saya tampilkan data di Surabaya, itu terjadi lonjakan. Nah, lonjakan ini berarti maknanya sudah diindikasikan oleh Google terjadi panic buying. Jadi terjadi panic buying. Nah ini tentu saja nanti berimbas pada aktivitas dan persampahan. Kemudian dari data yang saya kaji dari timeline juga, ketika ada death case pertama, kematian pertama, itu terjadi penurunan drastis. Ini belum ada PSBB ya, belum ada work from home. Study from home belum ada. Tapi ada kematian pertama itu drastis, jadi masyarakat sudah belajar sendiri. Kemudian beberapa hari setelahnya itu baru ada untuk rencana work from home. Partially ya, partially. Sekolah-sekolah sudah, terutama di Jawa Timur, sudah di-close ya. Itu ya, jadi mulai terjadi penurunan di semuanya. Dan mulai naik di tinggal di rumah. Seperti itu. Kemudian sayangnya pelaksanaan PSBB di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh libur nasional. Jadi aslinya kalaupun di lockdown itu baru bisa naik drastis. Nah ini contohnya ketika Nyepi, ketika wafatnya Isa Al-Masih ya, ataupun di agama Kristiani, kemudian ketika awal Ramadan. Jadi terjadi kenaikan-kenaikan di masyarakat yang tinggal di rumah. Itu yang pertama yang kita lihat dari kapan kita tinggal di rumah. Jadi masyarakat itu bergerak sendiri kadang-kala itu. Jadi bukan dipengaruhi oleh PSBB saja ya. Jadi masyarakat libur ya libur. Ya karena memang industri masih ataupun beberapa sektor masih bekerja. Kemudian ini terjadi fenomena. Jadi kembali ke buying ya. Jadi dari data yang saya analisa, ketika gaji pertama di masa WFH diterima, terjadi kenaikan drastis. Walaupun data itu diambil dari baseline, jadi ini baseline-nya itu di bulan Januari sampai kira-kira pertengahan Februari. Jadi tapi dari awalnya orang itu keluar lagi untuk membeli barang-barang karena menerima gaji yang pertama.
Kemudian Jakarta sebelum PSBB. 1 hari sebelum PSBB terjadi kenaikan lagi. Lalu drop karena memang PSBB diterapkan. Kemudian kenaikan drastis lagi terjadi ketika sehari sebelum bulan Ramadan, tanggal 23. Kemudian langsung drop, kemudian naik lagi karena ini akhir bulan ya, karena tanggal 1 kan libur, jadi dibayar itu gaji itu dibayar tanggal 30, naik lagi dia, seperti itu. Kemudian di transit, nah transit ini ketika ada fenomena mudik dan pulang kampung, 1 hari sebelumnya naik, kemudian drop karena memang sudah dilarang. Kenapa ini penting? Karena senyampang kita itu tidak terpaksa sekali, kita hindari hari-hari yang seperti ini, karena itu berkumpul. Berkumpul, banyak keramaian, ya, sehingga itu sebaiknya kita hindari. Senyampang kita masih punya cadangan, ataupun kita masih bisa menunda 1 atau 2 hari untuk belanja ataupun keluar rumah. Seperti itu. Jadi hindari panic buying, yang tentu saja panic buying ya berimbas ke sektor persampahan ya, apalagi di bulan Ramadan. Jadi jangan terlalu banyak beli-beli, kecuali untuk beli itu untuk kita bagi ya. Karena nanti ya akan mubazir sehingga akan timbul sampah yang tidak diperlukan. Tapi nanti ini agak sedikit unik ya, karena memang di Ramadan kali ini penjual takjil tidak sebanyak biasanya. Yang teman-teman tahu kalau di kota-kota besar, penjual takjil itu menghasilkan sampah, terutama kemasan, itu sangat besar. Jadi nanti sudah terlihat Ramadan kali ini tidak seperti tren Ramadan yang biasanya. Kemudian bijak dalam berbelanja, tentu saja pola PSBB harus kita taati dan kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian bagaimana dengan Jawa Timur? Jawa Timur memang agak sedikit berbeda trennya. Contohnya adalah seperti ini. Ketika positif pertama, terjadi sedikit panik buying. Terutama ya tentu saja parameternya di kota-kota besar ya, Surabaya, Malang, Sidoarjo ya, yang mempengaruhi data keseluruhan di data ini. Kemudian tapi terjadi panik buying beberapa hari setelahnya. Jadi responnya agak lambat memang kalau di daerah ya. Begitu pula dengan gaji pertama. Jadi kenaikannya lebih tinggi daripada skala nasional ya, dengan adanya pembayaran gaji pertama. Jadi memang agak lambat respon dibandingkan dengan Jakarta mungkin ya. Tetapi lebih ekstrim naik turunnya. Jadi kalaupun menuju ke satu tempat, ternyata magnitudenya lebih tinggi. Itu yang terjadi. Kemudian bagaimana dengan sampah yang di Surabaya? Surabaya tidak bisa dipungkiri ditinggalkan beberapa penduduknya ya. Tapi data belum kami dapatkan secara detail berapa yang pulang kampung ya, dalam tanda kutip ya, karena sudah disepakati di Indonesia pulang kampung terjadi sebelum PSBB. Ya, seperti itu. Jadi di sektor persampahan memang terjadi penurunan ya. Karena ya tentu saja ditinggal penduduknya, seperti itu. Jadi pada awalnya sekarang Surabaya sudah menginjak sekitar 1.800, 1.700 ton per hari yang masuk ke TPA ya. Timbulan sampahnya pasti lebih besar. Kemudian pada awal-awal sebelum PSBB, sampah itu sekitar 1.600. Sebelum ada PSBB ya, tapi sudah work from home. Kemudian saat sudah PSBB, itu turun lagi, sekitar 1.500. Faktornya memang masih opini-opini, tentu saja masih opini-opini ya. Jadi ditinggal penduduknya, ekonomi melemah,
masak di rumah, kadang-kala masak di rumah itu sampahnya lebih sedikit. Kalau kita ke restoran contohnya, penggunaan, mungkin teman-teman yang sudah pernah penelitian sampah ya, terutama yang mahasiswa-mahasiswa kami ya, yang 2010, 2000 sampai mungkin 2000 berapa ya, 13 atau 14 ya. Jadi begitu kita sampling di restoran itu tisunya luar biasa jumlah tisunya. Kemudian tisu itu dalam keadaan menyerap air, gitu ya. Jadi memang bisa saja terjadi perubahan. Kalau masak di rumah itu seharusnya bisa sampahnya bisa lebih banyak, tapi kenyataannya tidak. Karena di restoran itu food waste, sisa makanan yang tidak habis itu lebih besar. Jadi beberapa orang berpendapat tidak masak di rumah, sampahnya memang tidak ada di rumah, tapi ada di fasilitas-fasilitas umum yang jumlahnya pasti lebih banyak, plastiknya, kemasannya lebih banyak, kertasnya lebih banyak. Kemudian ini perbandingan dari kondisi sebagian warga yang sudah meninggalkan Surabaya ya. Jadi sampah itu dibagi dua ya memang ya, secara umum ya. Ada sampah rumah tangga, ada sampah sejenis sampah rumah tangga, SSRP ya. Ini kurang satu ya. Maknanya apa sampah sejenis sampah rumah tangga? Sama satunya sampah lain-lain ya. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah yang dihasilkan bukan di area rumah tangga, tetapi di kawasan tertentu. Termasuk kawasan perumahan ya, manageable residensial. Itu. Di sini untuk rusun, beberapa relatif tetap. Ya, bisa relatif tetap. Kemudian memang rata-rata di bulan April terjadi penurunan drastis. Itu ya rata-rata. Memang proses pulang itu sudah berada di bulan Maret. Sudah mulai pulang. Kemudian April, baru nanti Mei ini betul-betul yang ada di inhabitan ya. Jadi ada di kota Surabaya. Jadi ini memang kecenderungannya memang beberapa tempat itu penghuninya sudah berkurang. Kecuali tentu saja rusun ya. Jadi kalau rusun ya memang rata-rata tidak terjadi perubahan. Jadi kalau apartemen ini di regensi, otomatis isinya mahasiswa ITS ya. Puncak Permen ini juga isinya mahasiswa sehingga sudah turun. Kemudian Balai Inggil ini kan kondotel, jadi relatif tetap. Kemudian beberapa juga perumahan. Ya. Beberapa perumahan itu juga berdasarkan peraturan di Surabaya harus memanage keluar sampahnya sendiri. kameranya. Foto Boniknya keluar kameranya. Oh iya ya. Jadi sampah harus dikelola seperti rumah saya, Sukolilo di Regensi, itu harus mencari pengumpulan sampah sendiri, mencari pengangkutan sendiri, termasuk mereduksi sampah sendiri. Jadi kami tidak mendapatkan fasilitas untuk membuang sampah di TPS, karena kriteria kami adalah menghasilkan sampah lebih dari 1 meter kubik per hari. Maka itu harus memanage sendiri sampahnya. Jadi berdasarkan Perda Kota Surabaya, Perwali, tapi itu memang ada dasarnya PP 81 ya. PP 81 memang mewajibkan pengelola itu mengelola sampahnya sendiri. Jadi kami membayar sampai ke TPA untuk tipping fee-nya, kurang lebih 3-4 juta per bulan. Jadi kami urunan sampahnya seperti itu. Kemudian sampahnya sedikit mengalami penurunan, mungkin ada pengaruh dari bulan puasa. Kemudian bagaimana dengan TPS-TPS yang tradisional ya? TPS-TPS yang mengelola sampah yang di kota itu biasanya yang sering sulit kita menganalisa timbulan sampah adalah sampahnya itu
kombinasi antara sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Makanya dari data-data itu, literatur itu 0,4 sampai 0,3 sampai 0,4 kilo per orang per hari. Nah, kalau diukur sampah keseluruhan di TPA itu ketemunya Surabaya 0,5 lebih. Nah, ini diklaim sebagai timbulan sampah orang per hari. Itu kurang tepat. Karena berdasarkan penelitian kami, itu bisa saja sampah sejenis sampah rumah tangga itu hampir 50%. Di TPS-TPS tertentu sudah 50%. Jadi untuk menghitung timbulan sampah per orang, itu hakikatnya masih sama dengan kriteria-kriteria yang ada di kota. Walaupun kita, karena kesulitan untuk mengukur sampah sejenis sampah rumah tangga, makanya satuan per harinya digeneralisasi, sehingga ketemunya 0,5 bahkan 0,6. Seperti itu. Dan problemnya sekarang di Jaksranas itu menggunakan 0,7, tapi satuannya masih kilo per orang per hari. Padahal di sini adalah kombinasi dari sampah yang ada di mall. Itu yang perlu hati-hati dalam terutama perencanaan sampah di kabupaten kota ya. Kemudian kalau terkait dengan COVID, sampah yang di TPS yang melayani masyarakat itu relatif tetap. Tidak sefluktuatif adanya perubahan penduduk. Ini ada sedikit perubahan karena ada UNESA di situ ya. Teman-teman tahu di Surabaya, Kedengtang. Jadi ada sedikit penurunan. Tapi di TPS-TPS yang normal justru naik ya. Ini yang menengah ya, menengah ke bawah. Jadi relatif tetap dengan adanya COVID. Seperti itu. Bahkan naik ya karena memang di rumah ya. Sampahnya pindah ke rumah, tidak di sentra PKL ataupun di tempat-tempat makan ya. Karena sampah makanan di Indonesia itu cukup tinggi ya. Semoga di bulan puasa sampah makanan kita berkurang ya. Karena kita sudah diukur sama ISWA itu nomor 2 atau nomor 3 di dunia kita membuang sampah makanan. Jadi masalah kita itu hasilnya bukan plastik ya sih. Tapi sampah yang organic waste. Itu ya. Jadi sampahnya terlalu banyak Indonesia itu. Padahal kita itu kan tidak boleh membuang makanan aslinya. Masalah sebenarnya itu. Cuma kayak karena tidak seksi lagi sampah organik itu. Tapi timbulannya sangat besar kalau kita betul-betul concern seperti di dunia yang berusaha menutup TPA, maka ya bukan hanya sampah plastik yang kita harus kelola. Seperti itu. Kemudian area publik. Ya, area publik di terminal itu memang jangan dibayangkan terminal itu drop ya, karena memang misalkan di Bungurasi itu juga menerima sampah yang dari area sekitarnya yang sangat padat ya. Walaupun itu turun, karena ini memang sampah dari terminalnya sendiri itu turun. Kemudian di Jatim Expo, nah ini menarik memang. Saya memang sangat apresiasi ya kepada Bu Gubernur ya. Jadi Bu Gubernur Jatim ataupun beberapa kepala daerah itu memang sangat baik dalam membuat perencanaan PSBB. Walaupun ya tentu saja banyak kelemahan karena kita itu ya rakyat kita banyak, kemudian juga lapar, ekonomi turun, tapi berusaha dengan baik. Dan semoga saja rencana-rencana di PSBB yang tahap kedua ini juga semakin baik. Jadi Jatim Expo otomatis naik ya, karena ada program 1 minggu sebelum PSBB diterapkan di Surabaya Raya, membuka launching untuk lumbung pangan. Yang sempat ngantri hari pertama ya, karena memang sosialisasinya agak lambat ya, karena sosialisasinya kan lewat media sosial ya, tidak semua orang update terhadap media sosial ya, langsung datang, tapi hari kedua sudah normal. Otomatis naik, karena memang jadi lumbung pangan di situ. Yang juga masih banyak netizen itu yang protes karena dilayaninya masih 20 km ya. Tapi itu sudah sangat baik. Kemudian RPH. Ya, RPH tentu saja di kawasan Ampel ya, sangat padat di situ.
Dan kebutuhan daging juga tetap normal seharusnya, jadi ya tidak ada perubahan signifikan di masalah pandemi ya. Jangan dibayangkan disamakan seperti negara lain ya. Negara lain betul-betul lockdown ya, berkurang jauh memang. Tapi di Indonesia kan ya PSBB ya, jadi tentu saja berbeda. Kemudian ini rumah sakit. Ya, mohon maaf, saya perspektifnya adalah sampah sejenis sampah rumah tangga yang di rumah sakit. Jadi ini yang bukan sampah medis ya. Jadi jika sampah medis memang tidak masuk di materi pembahasan saya, tapi kalau memang nanti ada pertanyaan yang harus saya jawab, nanti saya sampaikan materi dari Kemenkes ya. Tetapi karena ini belum banyak disampaikan, maka akan saya sampaikan pengaruh dari referral hospital ataupun sampah rumah sakit rujukan terhadap rumah sakit non rujukan. Itu. Ini hasilnya gampang sesuai dengan diskusi banyak penggiat sampah ya. Ya otomatis kalau yang rujukan pasti drop karena orang menghindari rumah sakit rujukan jika dalam keadaan sakit non COVID ataupun gejala COVID. Jadi semua rumah sakit rujukan drop semua. Sampah yang biasanya kalau kita melihat orang menunggu itu kan ya sampah yang dihasilkan sama pasien sama sampah yang menunggu itu ya mungkin lebih banyak yang menunggu juga yang sampah yang non medis ya. Karena yang nunggu itu sampai jejer-jejer gitu beberapa rumah sakit. Tapi itu berbeda ketika untuk rumah sakit non rujukan. Khususnya di awal-awal pandemi. Nah, ini menunjukkan kenaikan. Jadi pasiennya itu pindah. Pasien yang batuk-batuk biasa ataupun sakit perut itu pindah. Menghindari rumah sakit yang referral hospital. Termasuk yang baru itu yang jadikan referral itu adalah menur, langsung drop. Ini karena memang susulan ya, tidak ikut yang pertama-tama menjadi referral hospital. Ini dari itu. Kalau sampah medis pasti pastikan naik. Pasti. Sebelumnya masker itu tidak sering diganti, sekarang diganti. Ada APD coverall, diganti. Apa itu? Harus pakai coverall. Jadi kalau sampah medis pasti semua dari ruangan pasien yang PDP dan positif itu pasti di sampah medis semua. Termasuk tisu-tisu yang dipakai itu. Yang dulunya selama tidak kontak dengan cairan tubuh bagian dalam itu masih bukan sampah infeksius. Tapi kalau sekarang semua infeksius. Jadi otomatis naik. Nanti jika teman-teman bertanya akan saya tunjukkan data dari Kemenkes yang terbaru. Kemudian pasar. Jadi kenapa kok pasar saya bahas? Karena pasar ini rujukan ya. Kita belum bisa untuk semuanya sistem online. Belanja online di pasar tradisional belum bisa. Walaupun beberapa kota menginisiasi sudah. Masuk Surabaya sudah diuji coba. Di Surabaya sendiri, per 11 Mei sudah 8 pasar ditutup. Ya, 8 pasar ditutup karena tentu saja sebagian adalah positif. Seperti itu. Jadi pasar di Surabaya itu mungkin di kota-kota lain juga dua. Jadi yang dikelola oleh perusahaan daerah, dikelola oleh LPMK ya. Jadi kelurahan, dia oleh masyarakat. Ya kebetulan pasar Keputih yang dekat ITS salah satu yang harus ditutup walaupun saat ini kalau teman-teman cari takjil ya tetap ramai dan mohon maaf sekali banyak yang tidak pakai masker. Jadi tolong diperhatikan kalau keluar dari ke area-area yang banyak keramaian ya. Kemudian pasar itu ada dua ya. Jadi definisi pasar itu kalau di sini ada dua. Jadi ada yang pasar yang memang basah, ada yang pasar itu semi kering seperti pasar atom, ya, kapasan itu ya.
Tidak betul-betul semuanya barang basah. Itu ya. Nah ini kondisinya seperti gini untuk pasar. Pasar itu harus kita jaga seharusnya. Harus kita jaga betul-betul. Jangan tidak pakai masker. Kita perhatikan waktu kita belanja ya. Jangan waktu habis gajian langsung belanja kalau selama kita masih punya sesuatu yang di kulkas ya. Karena saat itu ya pasti ramai seperti yang data di Google tadi itu. Nah, kabar terbaru adalah pasar keputaran. Statusnya belum ada keputusan ini. Padahal pasar keputaran sudah mengalami penurunan sampah sebelumnya. Ya tentu saja ini kemungkinan besar adalah pertama adalah memang tingkat transaksinya berkurang. Yang kedua adalah adanya hambatan-hambatan karena sampah keputaran itu adalah salah satu pasar yang bahan pokok ya. Jadi sayur, kemudian barang-barang pokok itu masuk pertama bukan di pusat grosir, pasar grosir di Sidoarjo, bukan. Langsung masuk Surabaya dan masuknya itu ke keputaran. Jadi ada hambatan dari luar, juga daya beli, sehingga terus drop. Ya, tentu saja ini semoga saja tidak ditutup memang, tapi walaupun sudah ada yang positif ya. Karena sudah sangat signifikan dan tidak semuanya masyarakat kita itu bisa beli di supermarket. Selain itu juga pedagang itu banyak yang menggantungkan diri di pasar tradisional. Seperti pedagang keliling. Jadi dampaknya akan besar ketika pasar itu akan ditutup. Semoga Allah memberikan petunjuk pada pemimpin-pemimpin kita supaya bisa mencari solusi ini. Kalau pasar kapasan itu sudah turun karena memang produknya adalah baju-baju gitu. Tuh ya. Beberapa sudah menunjukkan penurunan memang. Tapi beberapa ya relatif normal, ini kan justru naik ya. Seperti itu. Karena memang ya tentu saja mendekati bulan puasa ya. Relatif tetap hasilnya, tidak terpengaruh banyak COVID, kecuali pasar yang memang menerima barang dari luar ya. Kalau yang lain itu relatif tetap jumlah sampahnya. Jadi roda ekonomi hasilnya ya juga masih tidak terimbas terlalu besar awal-awal itu. Karena masih aktivitas jual beli itu masih banyak, sampahnya yang diproduksi otomatis banyak. Kemudian untuk hotel. Oh ini mohon maaf datanya keliru ya. Ini hotel ya datanya. Bukan mall ya, mohon maaf. Hotel, jadi ada yang double ya nanti. Hotel itu memang mengalami penurunan otomatis ya. Ini bahkan sudah tidak menghasilkan sampah ya. Karena terlalu sedikit bisa saja, ataupun totally close ya. Kemudian tapi memang beberapa bulan, memang hotel itu awalnya sempat jadi tempat untuk singgah. Bisa saja karena keluarganya itu ODP, maka beberapa anak diungsikan, seperti itu. Atau dari luar kota, dari luar negeri, harus karantina. Karena tahu prosedur, maka tinggal di hotel dulu sebelum ke orang tuanya kalau dari luar negeri, misalkan seperti itu. Dan hotel memang sebagai alternatif oleh kepala daerah untuk karantina, terutama yang orang tanpa gejala dan ODP. Bahkan beberapa hotel memasang untuk karantina, seperti itu di media sosial. Kemudian bagaimana dengan industri? Jadi industri itu memang rata-rata masih banyak yang beroperasi ya, walaupun ada yang terbatas, ada yang masih full. Yang pertama adalah logistik. Ya, logistik pelayaran ini saya bagi dua ya, karena memang timbulan sampah besar dan ada timbulan sampahnya tidak terlalu besar. Jadi relatif tidak terlalu banyak, walaupun ya tentu saja turun.
turun sedikit ya karena memang ya ekonominya melemah. Di tengah-tengah memang meningkat ya karena suplai dari luar negeri berkurang ya, terus dia produksinya lebih banyak. Seperti itu otomatis itu. Tapi ya lama-lama ya akan turun karena memang ya mencapai titik kestabilan ya. Kemudian ini timbulan sampah yang lebih kecil, jadi migas naik. Distribusi migas ya. Kemudian manufaktur elektronik ya relatif turun. Kemudian makanan minuman es krim kenaikan di sini. Kemudian di bulan April turun. Beberapa kota menyatakan pada awal-awal PSBB adalah ketahanan kota 2 bulan ya. Dan mohon maaf di WHO sudah ada pendapat-pendapat bahwa COVID-19 kemungkinan sudah berubah dari pandemi ke endemi. Jadi kita harus tetap berpikir kritis, kita harus membuat perencanaan-perencanaan, tentu saja bukan untuk kita takut, tapi untuk kita bersiap-siap, untuk kita itu tidak melakukan panic buying. Media iklan justru naik. Media iklan naik. Kalau saya lihat ya, semua kampung membuat poster. Poster tidak boleh lewat, poster apa. Semua membuat poster, semua membuat iklan ya, karena memang semua di manage ya. Dengan sosialisasi yang besar-besaran di masa COVID. Jadi produksi sampahnya di media iklan justru naik drastis. Kemudian kampus. Ini mungkin ada teman-teman dari UINSA ya. Jangan kaget ya, jangan kaget kalau ini naik ya. Karena pengangkutan sampah di kampus kan tidak sering ya. Jadi ini kita ambil tengahnya. Karena di sini sampahnya itu tidak segera diambil. Ya, tidak segera diambil. Jadi relatif memang semuanya turun ya. Seperti itu. Kemudian hotel yang tadi seharusnya tadi itu mall ya, tapi mallnya datanya tidak keluar. Kemudian apa yang sudah dilakukan kami ataupun Limbah Padat ya. Juga beberapa pertanyaan saya baca. Jadi di sini ada guideline yang sudah kita sampaikan ya ke publik lewat ITS ya. Jadi khususnya untuk pengelolaan sampah di masa pandemi. Termasuk adanya limbah infeksius yang ada di rumah tangga. Ini di rumah tangga ya, bukan di fasilitas pelayanan kesehatan Vaskes ya. Di rumah tangga itu ya kalau kita sakit, ya kita asumsikan semua itu kalaupun sakitnya ISPA, ya kita asumsikan awalnya adalah orang dengan gejala. Nah, itu otomatis kita harus sesuaikan dengan prosedur protokol COVID-19. Seperti itu. Peraturannya tentu saja Permen LHK ya, ini peraturan tentang pengelolaan di fasilitas kesehatan ya. Ini seharusnya fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi termasuk ke petugas pengumpulnya ya, pengumpulnya menggunakan APD. Ya, memang APD ya harus lengkap kalau yang di pengumpul sampah ya, tidak hanya seperti APD masyarakat ya, seperti itu. Jadi ada masker, sarung tangan karet, dan sepatu ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah survei sampah tentu saja ya. Biasanya kalau pakai sepatu boot itu sudah untung ya. Tapi harapan kita adalah masker sekarang itu. Masker itu yang harus kita sampaikan ke petugas pengumpul sampah ya. Kemudian tidak boleh dibakar ya, takutnya kalau nggak segera diangkut dibakar ya masyarakat itu. Kemudian untuk penggunaan masker ya tentu saja masker itu jangan pakai masker yang ini ya, yang ini. Ini masker untuk tenaga medis. Kemudian ini masker untuk
orang yang terindikasi gejala. Yang ketiga adalah untuk orang yang bekerja di tempat yang potensi tertular besar. Gunakan masker yang bisa lebih dari sekali pakai. Itu ya. Ini akan mengurangi sampah. Terutama sampah yang terindikasi ada COVID-nya. Seperti itu. Idealnya sama kualitasnya. Jadi ini kedap air yang di luar, lembut di dalam, supaya nggak iritasi. Ini juga sama. Jadi kalau dikena air, itu nggak langsung bisa teresap ya. Kemudian jangan lupa kalau nyuci di setelika jangan yang di setelika yang bagian kedap. Yang di setelika adalah yang bagian dalam, atau dikasih tisu supaya tidak segera rusak ya. Kemudian kalau terpaksa menggunakan masker ini, melepasnya itu sama seperti sarung tangan kalau di lab. Ya, jangan sampai kita pegang yang bagian luar, seperti itu. Kemudian segera dilipat, ya walaupun kalau terpegang ya nggak apa-apa, kita cuci tangan. Dilipat, jangan lupa kita gunting. Karena apa? Supaya tidak didaur ulang. Nanti di TPS dikumpulkan, dicuci lagi, dijual. Kita gunting. Kemudian kalau kita bisa ya kita bungkus dengan kertas atau kantong plastik. Ya mohon maaf tadi saya baca ada pertanyaan, kantong plastik penggunaannya meningkat. Benar itu. Karena otomatis kalau di masa pandemi, itu sebisa mungkin sampah segera keluar. Nah, untuk memudahkan itu pasti pakai kantong plastik. Juga itu lebih aman bagi petugas pengumpulan sampah. Ya mohon maaf ini bagi yang sangat anti plastik ya, tapi ya di masa pandemi bagaimanapun kesehatan itu lebih penting ya. Seperti itu. Kemudian ini di TPS Arif Rahman Hakim ya. Jadi petugasnya sudah menggunakan sepatu boot, sudah bermasker, ya. Alhamdulillah ya. Ini sudah ada sarung tangan ya, tapi walaupun ini enggak seperti itu. Dan relatif tidak terlalu padat ya. Ini di TPS Arif Rahman Hakim yang tentu saja menerimanya ya lebih banyak sampah yang bukan dari ITS ya, dari Perumahan Galaksi. Kemudian ini di Super Depo Mulyorejo ya, karena bagaimanapun di masa COVID semua ahli sampah menyatakan relatif pemilahan sampah ataupun reduksi sampah di fasilitas berkurang drastis. Tentu saja karena ada pembatasan ya. Adanya pembatasan. Seperti itu, ini kurang 11 menit ya. Nanti saya kasih dulu 1 menit sebelum pertanyaan ya. Kemudian sektor informal. Sektor informal pasti terdampak ya. Tapi alhamdulillah ini bapaknya pakai masker ya. Jadi kalau yang biasa di ITS itu sering malam-malam, pagi itu banyak sampai numpuk-numpuk biasanya itu plastik ya. Karena ITS dulu itu di dekat TPA ya, sekarang pemulungnya ataupun pelapaknya masih di TPA. Jadi banyak dari area-area Surabaya yang lain, terutama pusat sama timur ya, itu masih fullnya di Kepote ya, di dekat TPA. Jadi bawa becak-becak ini biasanya penuh ya. Tapi sekarang itu ya turun drastis memang. Ya kebetulan di awal COVID harga minyak turun drastis juga sehingga harga plastik jatuh. Itu. Jadi otomatis
plastik tidak laku. Seperti itu. Apalagi di Indonesia problemnya adalah tidak bisa plastik itu masuk ke industri daur ulang. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Indonesia impor sampah plastik itu ya benar. Untuk bahan baku plastik daur ulang. Cuma yang kasus yang terjadi adalah sampah plastiknya diikuti dengan sampah lain, termasuk logam dan kertas. Dan akhirnya dipilah-pilah di beberapa kabupaten kota itu. Ya karena memang pola kita itu tidak dipilah di sumber, sehingga campur sampah plastiknya dengan sisa makanan rusak. Kalau nyuci mahal, sehingga ditolak sama pabrik daur ulang. Baik, itu ini mungkin contoh saja dari teman-teman mahasiswa 2019 yang mahasiswa baru teknik lingkungan. Ini contoh apa yang bisa kita lakukan. Seperti yang tadi di video pertama kita berkebun ya. Apa yang bisa kita lakukan di rumah? Karena saat ini banyak sekali. Kebetulan ini dilakukan sebelum COVID, tetapi ternyata di tengah-tengah sudah terjadi COVID. Jadi ini yang dilakukan ya mungkin teman-teman sudah biasa ya, mahasiswa. Jadi ini dari 2019 dibantu oleh KPTL, Korporasi dan pencinta lingkungan. Jadi untuk sosialisasinya, nah ini ketika sudah selesai kegiatan, tetapi karena harus memonitor dan kebetulan sudah masuk masa work from home ya, sudah masuk masa COVID, tapi ya awal-awal COVID belum PSBB nih, si emak-emaknya seperti ini. Mbak Yati, hasil panen kita hari ini. Jadi ini emak-emaknya ngirim videonya ke anak-anak, jadi anak-anak sudah datang sore. Bikin semangat. Jadi teman-teman seharusnya bisa melakukan banyak hal ketika di rumah ya, seperti itu. Jadi bisa bercocok tanam, bisa urban farming, bisa pertanian organik. Itu juga bisa mengurangi sampah organik atau dipakai di kompos ya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan moderator untuk berikan pertanyaan yang mungkin akan saya jawab. Baik, terima kasih untuk Pak Weli atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya akan dilakukan sesi tanya-jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Untuk pertanyaan pertama, ada pertanyaan terkait tentang apakah ada dampak terkait kondisi pada saat ini terhadap persampahan untuk beberapa tahun ke depan, dan juga perencanaan pengelolaan sampah seperti apa yang bisa kami lakukan pada kondisi seperti ini. Terima kasih Pak, silakan dijawab. Jadi dengan adanya seperti ini memang seharusnya berubah. Ya, apalagi kalau memang prediksi WHO itu betul jadi endemi. Jadi COVID-19 itu sangat mudah menular, tetapi hakikatnya tidak seberapa mematikan seperti virus yang lain. Jadi memang kita harus bijak ya dengan adanya statement 45 tahun itu ya. Karena 45 tahun itu memang didasarkan dari tingkat kematian, bukan tingkat penularan, seperti itu. Jadi kita betul-betul harus membuat perencanaan ketika kita akan bekerja ataupun keluar rumah ya, kaitannya dengan adanya 45 tahun itu. Nah, terkait dengan persampahan otomatis seharusnya banyak berubah. Karena apa? Penggunaan masker. Itu yang sangat berimbas pada sampah kita. Jadi kedepannya kalau teman-teman pilek saja,
pilek saja ya. Pilek ya, kita kan tidak tahu ya pilek itu, flu itu apakah COVID atau bukan. Lah otomatis kalau kita pilek, itu pasti kan secara protokol harus karantina di dalam rumah ya. Kalaupun rumahnya ada kamar terpisah. Kemudian sampah yang dihasilkan, tisu, kemudian masker, ataupun lap yang digunakan untuk misalkan mohon maaf mutah ya. Nah itu harus dikelola seperti sampah infeksius. Nah kalau di rumah tangga rekomendasi dari para ahli itu dipisahkan dan dikantongi kantong plastik, kemudian diberi tanda. Selama belum kategori PDP ataupun positif, tentu saja kita harus mandiri. Harus mandiri ya, jadi jangan tergantung pemerintah. Yang bisa kita lakukan adalah memperkuat di skala kampung. Buatlah gugus tugas di skala kampung. Itu yang bisa dilakukan. Terkait dengan sampah, bijaklah sebelum membuang sampah menjadi satu. Karena itu akan menyulitkan pengelola sampah khususnya di sektor informal. Apalagi sekarang kalau di rumah, kita aktivitas, jadi kita betul-betul kita pilah. Untuk awal ini tidak perlu berpikir ketika di tempat sampah itu akan dijadikan satu oleh petugas sampah. Kalau kita semua berpikir seperti itu, nggak akan selesai permasalahan ini. Termasuk untuk sampah infeksius yang dihasilkan di rumah. Seperti itu. Jadi pasti penggunaan masker banyak dan pasti potensi ya, saya bilang potensi ya, karena belum betul-betul sampah infeksius. Potensi sampah infeksiusnya pasti naik. Seperti itu. Kalau sampah yang lain ya mohon maaf itu mungkin terkait dengan ekonomi ya. Kalau ekonominya kita turun, lesu ya otomatis sampahnya turun. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya, ini tentang sistem seperti apa yang dapat dilakukan terhadap penanganan sampah di Indonesia, yang kita tahu kenyataannya pada saat ini melebihi kapasitas yang tersedia di TPA yang disediakan. Silakan Pak, mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Jadi memang kalau pertanyaan TPA itu memang isu yang seharusnya kita angkat ya. Jadi sampah plastik di laut itu aslinya faktor utamanya bukan karena kita menggunakan plastik. Karena selama kita pakai sepeda motor banyak, kita pakai mobil banyak, itu suatu keniscayaan pasti menghasilkan biji plastik. Perusahaan minyak itu, byproduct itu saya. Ya kecuali kalau orang Indonesia stop penggunaan sepeda motor yang banyak, mobil pakai kendaraan umum, pakai kendaraan listrik, lah plastik akan turun karena penggunaan minyak kita turun. Ya nanti plastik itu ya keniscayaan. Masalahnya adalah kenapa plastik itu ada di air? Karena pengelolaan sampah kita itu buruk. Pengangkutan sampah itu kita itu rendah. Sampah yang masuk ke TPA itu dibandingkan sampah yang tidak terangkut itu di beberapa kota masih besar. Sehingga otomatis terutama popok itu dibuang ke air akhirnya. Sehingga kalau kita ingin menyelesaikan sampah plastik jangan banyak riset. Selesaikan dulu sampah, permasalahan pengumpulan dan pengangkutan sampah dan TPA. Itu baru nanti reduksi pelan-pelan itu sampah yang di plastik gitu. Kalau kita nggak diangkut sampahnya, masyarakat kan buang bakar, ujung-ujungnya ke badan air. Nah kalau kita mau jaringi plastik, menyelesaikan masalah plastik di laut, nggak akan selesai. Selama pengumpulannya tidak sesuai dengan kriteria 70 atau 80%. Itu keniscayaan sudah. Itu permasalahannya. Kalau di TPA, masalahnya juga sama. Ya, sama. Kemarin saya studi sampah yang mau di mining
plastik semua ternyata. Sehingga sampahnya sudah relatif terdegradasi, tapi isinya plastik. Ya, bagaimana mau dimainin? Seperti itu. Sebisa mungkin kita usahakan, ya memang diet kantong plastik. Tetapi juga kita pilah plastiknya itu. Supaya tetap bisa digunakan di siklus pengolahan sampah yang lain, misalkan didaur ulang. Aslinya HDPE, kantong plastik itu diperlukan di industri daur ulang. Tapi sayangnya kantong plastik kita itu rusak sudah. Nyucinya itu effortnya lebih besar daripada kita impor HDPE plastik untuk industri daur ulang di Indonesia. Jangan heran kalau kata di BPS itu kita impor plastiknya besar ya. Seperti itu. Jadi solusinya ya kita kurangi sampah organik yang memang susah itu ya, dengan kompos atau dengan metode lain. Silakan mungkin ya bisa, saya bukan promosi ya, silakan dilihat di YouTube saya juga, di kampung saya itu juga membuat kompos ya, walaupun ya namanya masyarakat ya juga naik turun selamanya, tapi sudah memulai membuat kompos sendiri. Ya karena terlalu banyak kita mengeluarkan biaya uang sendiri ke TPA itu terlalu besar. Cuma gitu aja, akhirnya kita ngompos. Seperti itu. Berikutnya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan bagaimana manajemen pengelolaan dan pemilahan sampah di sumber, serta cara efektif untuk mengedukasi masyarakat. Terima kasih Pak, silakan dijawab. Kalau mengedukasi masyarakat itu prinsipnya sama seperti beberapa orang di sektor persampahan. Kuncinya apa seperti atlet di Indonesia itu? Atlet di Indonesia itu diambil pencari bakat? Tidak. Atlet di Indonesia itu berprestasi dulu, mulai dari SD, kelurahan, kecamatan, kota, belum tentu ikut PON. Padahal dia jago lari. Maka di Indonesia salah, jangan tunggu orang lain. Lakukan, berprestasi, kerja keras, orang lain akan ikut. Itu ya. Karena di Indonesia atlet itu biasanya harus berprestasi dulu baru dibina lah, itu sama. Jadi dibantu pemerintah itu ya teman-teman harus melakukan sesuatu dulu baru nanti pemerintah bulurahnya akan melihat. Insya Allah akan kita bisa kolaborasi, saya masih yakin. Cuma karena kita itu besar ya dan kita terbatas sehingga ada skala prioritas. Maka lakukan aja kecil-kecilan. Jadi di tempat saya itu ada kompos, ada bank jelantah. Oh, maaf ya, tidak mau TPS 3R ataupun pemilahan plastik nggak mau. Takut kalau bahasa Jawanya nyusu. Akhirnya maunya cuma jelantah. Ya wis, kita buat jelantah dulu. Nggak ada bank sampah. Kalau ngeyel bank sampah ya tutup, pasti tutup. Nggak ada yang mau. Siapa yang mau mengumpulkan sampah nanti banyak tikus, banyak. Kemudian ada hidroponik. Yang maunya warga ya kita kerjakan dulu nanti pelan-pelan seperti itu. Harus kita lakukan dari skala kecil dan ya istiqomah. Itu kuncinya di pengolahan sampah. Jangan terkait dengan mitos nanti dijadikan satu, sampahnya dicampur lagi. Lakukan aja lah, nggak ada minimal itu sebagai amal. Dan suatu saat kita kalau memiliki keluarga sudah ataupun komunitas itu bisa kita jalankan. Jadi kita jangan menyerah, itu aja. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Selanjutnya akan diberikan pertanyaan terakhir, lalu akan dibacakan pertanyaan dari peserta secara. Pertanyaan yang kali ini, bagaimana proses perjalanan sampah yang dihasilkan dari rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya? Terima kasih. Baik, mohon maaf ini memang tidak ada di materi saya, tapi ya saya akan mengambil dari materi yang sudah disampaikan oleh Ikatan Ahli Teknik Lingkungan ITB ya, bersama dengan Kemenkes dan KLHK. Saya sedikit share, mungkin teman-teman karena tidak ikut ya, dan ini sudah di-share sehingga
meskipun tidak saya presentasikan, tetapi saya share di sini supaya jadi pengetahuan ya. Jadi ini sampah medis ya, memang problem sampah medis untuk ini. Jadi materi ini oleh Bapak Dr. Imran ya, Direktur Kesehatan. Kebetulan saya juga tahun lalu jadi narasumber untuk di pengelola rumah sakit yang sudah mandiri ya. Jadi memang pengelolaan sampah medis itu masih PR besar, tetapi yang saya bahas, yang saya jawab adalah yang terkait dengan pandemi aja ya. Kalau nggak apa itu, kalau bukan pandemi ya itu nanti pasti jadi satu kuliah sendiri nanti. Pandemi yang di insinerator ya. Terjadi kenaikan hampir 2 kali lipat ya. Terutama adanya APD. Jadi APD cukup berkontribusi selain sampah medisnya sendiri ya, infeksius. Ini yang terjadi dengan insinerator yang tidak semuanya tentu saja di Indonesia proses izin juga masih diproses ya. Kemudian ini residu abunya tentu saja yang ada yang harus masuk secure landfill, ada yang boleh ke landfill domestik berdasarkan Kemenal 56 ya. Sedikit berbeda dengan PP 181 ya. Kemudian ini tren yang banyak ditanyakan juga terkait dengan timbulan sampah medis selama COVID. Ya, selama COVID. Di beberapa tempat naik memang, wajar kan? Jadi penggunaannya lebih banyak untuk satu pasien. Karena ya namanya harus kita hindari pasiennya otomatis ya lebih banyak sama medisnya dari satu pasien. Tetapi beberapa tempat ada mengalami penurunan. Ya karena seperti yang saya jelaskan di sejenis sampah rumah tangga tadi itu. Karena rumah sakit itu sudah dihindari. Sehingga turun. Dan yang pernah survei sampah medis, pasti rawat inap memberikan pengaruh besar untuk yang infeksius lah ya. Seperti itu. Kalau berkurang rawat inapnya karena pasien yang sakit perut aja nggak ke situ, ya otomatis berkurang. Itu pengolahan sampah medis yang terkait dengan COVID ya. Apalagi kira-kira? Terima kasih Pak atas jawabannya. Berikut ada pertanyaan terakhir dari Saudara Andri Lestari dari Universitas Mataram yang ingin bertanya, apakah 7R of Sustainability tidak dapat diaplikasikan pada sampah selama pandemi ini, dan apakah tindakan pemerintah dalam memastikan aplikasi sorting sampah organik atau anorganik dan B3? Terima kasih Pak, silakan dijawab. Untuk B3 memang sudah sangat jelas ya, protokolnya sudah sangat jelas ya, sangat jelas, dan beberapa pemerintah kota sudah, ya tentu saja kalau COVID pasti dikelola tersendiri ya, tidak sama dengan sampah medis yang non-COVID, itu yang harus dipastikan. Kalau saya pribadi masih ada kepercayaan untuk itu, walaupun tidak di semua daerah. Ya tentu saja keterbatasan masing-masing ya. Tapi untuk yang saya soroti terkait dengan proses sorting dan recycle. Yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah protokol COVID-19. Itu yang menghambat. Social distancing, pembatasan aktivitas. Itu yang membuat roda dari recycle itu berhenti, ataupun macet sekarang itu. Yang kedua adalah harga. Ya, harganya sedang turun memang. Ya memang lesu ekonominya, termasuk barang recycle itu yang paling banyak dijual kan plastik ya. Walaupun metal itu harganya lebih mahal, tetapi kan jarang kan. Sekarang plastik, Indonesia kan plastik. Nah itu harganya lagi drop.
plastik di dunia ini, biji plastik termasuk harga minyak. Jadi ada 2 faktor itu yang membuat itu macet. Solusi yang bisa dilakukan adalah pilah sampah di rumah. Itu sebelum sampah itu rusak. Paling enggak harga itu masih ada harganya, walaupun mungkin ya kalau dulunya 4.000 sekarang tinggal 2.000 atau 1.000. PT itu, PT bersih. Ya karena memang pasar nggak ngambil. Di Pasuruan atau Probolinggo itu ada Evolia, itu baru startup recycle plastik PET, ADPE. Baru startup tahun ini, ya otomatis berhenti. Ya karena memang ada kendala di lapangan. Seperti itu. Tapi memang ya kita di sektor persampahan memang kita membicarakan SOP ya. Misalkan adalah melengkapi APD dengan baik, membuat sistem shift kerja sehingga tidak berkumpul, seperti itu. Karena di industri daur ulang yang paling banyak menyita waktu, tempat, tenaga adalah pemilahan. Seperti itu. Untuk solusinya ya kita berharap pandemi segera berakhir. Karena sistemik sekali kalau di recycle sampah itu. Terutama yang di recycle material ya. Seperti itu. Jadi kita lengkapi dengan APD, kemudian protokol COVID-19 itu yang kita lakukan. Kira-kira ada lagi? Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Cukup sekian untuk sesi tanya jawab. Sebelum diakhiri, saya sampaikan ada satu video yang disampaikan mungkin untuk teman-teman, terutama mahasiswa, terutama juga mahasiswa ITS ataupun yang sudah lama di ITS ya. Silakan disaksikan dulu sebelum saya tutup. Baik, Pak. Sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang sedih, merintih dan berdoa. Lihatlah putra-putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia.
menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Baik, saya tutup ya, nanti mungkin ditutup lagi oleh moderator ya. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum teman-teman. Semoga tetap sehat dan semoga silaturahim terjalin. Semoga barokah Allah. Semoga yang beribadah puasa menjadikan kita mutakin. Dan semoga di masa ini kita menjadikan satu barisan di barisan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.